Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari mudah untuk dipahami ya. Yuk, simak materinya. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah struktur atom. Subbab yang akan kita pelajari diantaranya perkembangan teori atom, struktur dan notasi atom, konfigurasi elektron, bilangan kuantum, dan penentuan periode dan gelombang. Tapi pada pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah perkembangan teori atom. Yang pertama, awal mula dari perkembangan teori atom diawali oleh Demokritus dan beberapa filsuf pada masanya, menyatakan bahwa materi terbentuk dari partikel yang sudah tidak dapat terbagi, yang dinamakan sebagai atom, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai atomos, yang artinya tak terbagi. Namun, seiring berjalannya waktu, Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat terbagi. Kemudian dilanjutkan dengan Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1774. Lavoisier menyatakan bahwa dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa yang nantinya akan dikenal dengan hukum kekekalan massa. Namun, dibantah lagi oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1799 yang menemukan sebuah hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa unsur-unsur bergabung dengan perbandingan tertentu. Pada akhirnya, teori atom pertama yang dikemukakan adalah teori atom Dalton oleh John Dalton dengan model atom bola pejal. Postulat yang dikeluarkan yaitu setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tidak dapat terbagi, yang disebut atom. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Jadi, satu unsur dibentuk dari atom-atom yang sama. Atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur yang lain dan tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Namun, reaksi kimia dapat terjadi karena hanya ada penataan ulang dari atom-atom. Yang terakhir, senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Namun, teori atom Dalton memiliki kelemahan. Di antaranya, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya. Dan tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu materi. Yang terakhir, tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom-atom dapat saling berikatan. Karena kelemahan teori atom Dalton ini, maka teori atom Dalton disempurnakan oleh teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini dicetuskan karena Thomson melakukan percobaan sinar katoda. Pada percobaan ini, Thomson menggunakan tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda di sini ini disebut sebagai tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda disebut juga sebagai tabung pengawan muatan. Jadi, tabung ini terdiri dari elektroda negatif yang disebut sebagai katoda, kemudian ada bagian pompa penghisap, dan di bagian tengah adalah gas, berisi gas, tapi dengan tekanan yang rendah. Kemudian ada elektroda positif yang disebut dengan anoda. Kedua elektrodanya disambungkan dengan energi tekanan tinggi atau dihubungkan dengan energi bertekanan tinggi. Fungsi dari pompa penghisap ini untuk
membuat tekanan udara di dalam tabung menjadi rendah. Percobaan tersebut, sinar katoda dipancarkan melalui dua lempeng. Jadi sinarnya ditembakkan melalui lempeng negatif dan lempeng positif agar bisa sampai kepada anoda. Akan tetapi, sinar yang dipancarkan membelok ke arah lempeng yang bermuatan positif. Maka dari itu, disimpulkan bahwa partikel sinar katoda yang ditembakkan dalam tabung sinar katoda atau tabung pengawan muatan bermuatan negatif. Teori atom Thomson dikemukakan oleh Joseph John Thomson atau dikenal dengan J.J. Thomson. Bentuk model atomnya yaitu roti kismis. Dan penemuan Thomson ini, partikel bermuatan negatif di dalam percobaannya disebut sebagai elektron. Teori yang dikemukakan oleh Thomson adalah atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis di dalam roti kismis. Atom bersifat netral, berarti tidak bermuatan. Ini adalah bentuk model atom roti kismis milik Thomson. Jadi, bola pejalnya bermuatan positif dan elektron yang tersebar di bola pejalnya bermuatan negatif. Kelemahan teori atom Thomson. Yang pertama, teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas dan tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Maka dari itu, teori atom Thomson disempurnakan kembali oleh teori atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan lempeng emas dengan sinar alfa. Ini adalah gambaran bentuk percobaan dari atom Rutherford. Hasil dari percobaan lempeng emas, hasil dari percobaannya yaitu sebagian besar partikel alfa diteruskan. Berarti partikel alfa yang ditembakkan diteruskan, artinya menembus lempeng emas. Yang kedua, sebagian kecil sinar alfanya ada yang dibelokkan. Berarti ada beberapa sinar alfa yang dibelokkan ke arah kanan, ke arah kiri, atau ke arah sisi-sisi yang lain. Dan yang terakhir, beberapa partikel ada yang dipantulkan. Ketika ditembakkan kepada lempeng emas, maka sinar alfanya akan memantulkan cahayanya kembali. Maka dari itu, menurut Rutherford, sebagian besar massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada pusat atom yang disebut dengan inti atom. Jadi penembakan sinar alfanya ini berpusat pada inti atomnya. Teori atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Ini adalah model atom dari teori atom Rutherford. Titik-titik di samping ini adalah elektron, sedangkan bagian tengah disebut dengan inti atom. Maka teori yang dikemukakan adalah atom mempunyai inti yang kecil, yang sangat kejal, dan bermuatan positif yang berada di pusat atom. Dan elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan, sehingga sebagian besar dari atom terdiri dari ruang hampa. Jadi elektron yang mengelilingi inti atom ini memiliki lintasan-lintasan sendiri. Berdasarkan percobaan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa oleh Rutherford, maka inti atom ditemukan oleh Rutherford. Baik, kelemahan dari teori atom Rutherford.
ternyata tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tersedot dan jatuh ke inti atom. Karena kalau elektron bergerak secara lambat, maka lintasannya akan berbentuk spiral, seperti per, dan akan jatuh kepada inti atom. Maka disempurnakan lagi lah percobaan dari Rutherford oleh Bohr. Bohr menggunakan teori kuantum dari Max Planck, yaitu spektrum garis yang menunjukkan bahwa elektron di dalam atom hanya dapat beredar pada lintasan-lintasan dengan energi tertentu. Tokohnya yaitu Niels Henrik David Bohr, atau dikenal dengan Niels Bohr, atau dikenal dengan Niels Bohr. Model atom yang dikemukakan oleh Bohr yaitu atom berbentuk seperti tata surya. Nah, ini adalah gambaran dari model atom Bohr. Isi teorinya, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan dengan energi tertentu yang disebut kulit atom atau orbit. Jadi, lingkaran-lingkaran pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh disebut sebagai kulit atom. Pada lintasan stasioner, elektron tidak mengalami perubahan energi. Elektron dapat berpindah dari lintasan dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi dengan cara menyerap energi. Dan elektron juga dapat berpindah dari lintasan tingkat energi tertinggi ke energi terendah dengan cara memancarkan atau melepaskan energi. Berikut ini adalah gambaran sistem tata surya dari model atom Bohr. Jadi, elektron dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan cara menyerap energi yang disebut sebagai keadaan tereksitasi. Dan elektron juga dapat berpindah dari energi tingkat yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan cara memancarkan atau melepaskan energi. Pada teori atom Bohr, ada yang disebut dengan kulit atom, atau angka-angka di sini menunjukkan angka dari nomor kulitnya. Kulit yang pertama, atau N, nomor kulit yang pertama disebut sebagai kulit K. Penamaan kulit diawali dari kulit K. Nomor kulit yang kedua kulit L, kulit ketiga M, keempat N, kelima O, keenam P, ketujuh Q. Jadi, setiap kulit ada maksimal batas elektron dengan rumus 2 dikali N pangkat 2. N di sini diisi oleh nomor kulitnya. Misal, pada kulit yang ketiga, berarti kulit yang ketiga adalah kulit M. Maksimal elektronnya 18, karena dengan rumus 2 dikali N pangkat 2. Jadinya 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. 3 di sini menunjukkan kulit yang ketiga. Berarti 3 pangkat 2 itu adalah 9, 9 kali 2, 18. Jadi maksimal elektron yang ada di kulit M, atau di kulit yang ketiga, adalah 18 elektron. Begitu juga dengan yang lainnya, perhitungannya sama ya. Percobaan spektrum garis Bohr menggunakan hidrogen yang memiliki 1 elektron. Jadi, kelemahan dari teori atom Bohr adalah tidak dapat menjelaskan atom yang berelektron banyak dan tidak dapat menjelaskan efek Zeeman atau pecahnya spektrum cahaya jika dilewatkan pada medan magnet yang kuat. Yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum, atau disebut juga dengan teori atom modern. Berikut ada beberapa tokoh yang ikut berpartisipasi dalam pencetusan atau pemikiran teori atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah Louis de Broglie, menyatakan bahwa elektron atau materi memiliki dualisme sifat, yaitu partikel dan gelombang. Jadi elektron itu memiliki dua sifat,
sebagai partikel dan sebagai gelombang. Kemudian yang kedua adalah Werner-Heisenberg. Karena dualisme sifat yang tadi dikemukakan oleh Louis de Broglie menyebabkan elektron tidak dapat diketahui posisi dan kecepatannya. Atau hasil dari pemikiran Werner disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kedua hipotesis tadi merupakan tahapan penting ke arah penemuan teori atom modern yang disebut sebagai teori atom mekanika kuantum atau teori mekanika gelombang yang teorinya dikemukakan oleh Erwin Heisenberg. Erwin mengajukan sebuah persamaan gelombang Schrödinger, yaitu teori kebolehjadian yang pada saat tertentu hanya boleh dipastikan kebolehjadiannya dari keberadaan si elektron. Peluang penemuan elektron disebut sebagai densitas elektron. Berikut adalah gambaran model atom dari mekanika kuantum. Jadi karena menurut teori atom mekanika kuantum ini, elektron tidak tahu atau tidak bisa dipastikan di mana keberadaannya. Jadi hanya digambarkan sebagai inti atom dan persebaran elektron. Jadi titik-titik ini menggambarkan daerah-daerah persebaran dari elektron atau digambarkan seperti gambar berikut. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan notasi atom pada part kedua. Gimana materinya? Semoga video tadi bisa membantu dalam memahami materi perkembangan teori atom. Semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.